Hai teman-teman, yuk kita flashback pada masa kecil kita dulu dengan menyaksikan animasi berikut ini. It's smarter to travel in groups. Ya, gimana teman-teman? Udah pada tahu belum? Sebenarnya ini animasinya untuk apa sih? Ya, gimana teman-teman animasinya? Udah pada bisa nebak belum? Sebenarnya ini animasi apa sih? Apa ya? Yuk, tebak bareng-bareng. Oke teman-teman, boleh deh sekali lagi ya kita lihat animasi selanjutnya. Yuk tebak apa sebenarnya maksud dari animasi itu. Norito na. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Yap, bener banget. Animasi tadi merupakan contoh dari implementasi etos kerja. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja sendiri? Yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin namaku Curin Oktavia dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baik teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama yakni Al-Quran dan yang kedua yakni hadis. Al-Quran dan hadis menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam, agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi agar dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akhirat. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja sendiri? Etos kerja berasal dari 2 kata, yaitu etos dan juga kerja. Nah, etos sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kerja berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga kita dapat mengetahui etos kerja yakni sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Singkatnya teman-teman, etos kerja adalah perilaku, watak, karakter seseorang dalam bekerja. Dari ratusan teori sukses yang beredar di masyarakat sekarang ini, Sinamung menyederhanakannya menjadi 4 pilar teori utama.
Nah, 4 pilar ini kemudian dikonstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebutnya sebagai Catur Dharma Mahardika yang dalam bahasa Sanskerta. Nah, 4 dharma keberhasilan itu yakni 1. Mencetak prestasi dengan motivasi superior. 2. Membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Keempat dharma ini kemudian dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja. 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. 3. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. 7. Kerja adalah kehormatan. Dan yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi etos kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja berdasarkan pendapat menurut Anaroga, yaitu yang pertama, agama. Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut. Jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambah kokohnya tingkat etos kerja yang rendah. Kemudian faktor yang kedua yakni budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya, dan secara operasional etos kerja ini juga disebut etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Kemudian faktor yang ketiga yakni sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan, bangsa, dan juga negara. Yang keempat, kondisi lingkungan. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis, lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Faktor yang kelima yakni pendidikan. Etos kerja dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatkan kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pola aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Faktor yang keenam yakni struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya struktur ekonomi yang mampu memberikan intensif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Faktor yang ketujuh yakni motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tapi yang tertanam dalam diri sendiri yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, kemudian etos kewirausahaan.
Ada beberapa karakter dan watak yang dimiliki para wirausaha seperti yang dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith sebagai berikut. 1. Percaya diri dan optimis, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ketiga, kebergantungan terhadap orang lain, individualis dan optimisme. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energik dan inisiatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko dan menyukai tantangan, kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar. Yang ketiga, berjiwa kepemimpinan, leadership, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain dan terbuka terhadap saran dan kritik. Yang kelima, orisinalitas, yakni inovatif, kreatif, dan juga fleksibel. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dan ketujuh, memiliki visi dan perspektif ke masa depan. Baik teman-teman, itu yang dapat saya jelaskan tentang etos kerja. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.